Nggak taunya orang tuanya nangis mulu karena anaknya. Nah, ini si anak. Nah, ini ciri-ciri anak yang seperti ini. Nanti kalau dia cari jodoh sulit. Seperti itu. Kalau itu doanya nggak usah yang aneh-aneh. Doa itu contoh mamanya seperti ini kalau untuk jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Di video kali ini kita akan belajar lagi bersama guru kita, Pak Ustadz Danu yang sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Banji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kita akan belajar lagi nanti bersama guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu kasus yang sering sekali terjadi mengenai apa nih Ji namanya sulitnya mencari jodoh. Nah itu. Ini Apa? temanya sangat membantu bagi mereka yang terkendala sulit mencari Mudah-mudahan jodoh. ya, mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan ya sahabat beriman nanti ini bisa menjadi apa namanya itu pelajaran buat kita semua supaya kita bisa harus bagaimana gitu. Pak Ustadz, banyak sekali kasus tentang perjodohan ya Pak Ustadz. Yang pertama sulit mendapatkan jodoh, kemudian sudah dapat jodoh bercerai itu. Tapi yang pertama mungkin yang perlu kita belajar lagi nih Pak Ustadz. Kenapa sih kok orang itu bisa sulit mendapatkan jodoh? Karena saya juga nanti ada satu kasus mungkin yang akan kami tanyakan ke Pak Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang mencari jodoh itu sulit ya. Sulit. Sulit mudah biasanya. Iya, tapi kan saya nggak mau bilang mudah. Iya, benar. Sulit. Apalagi kalau kita udah punya istri, pasti sulit. Di sini yang sulit. Sangat sulit. Memang banyak sekali para mbak-mbak itu yang bertanya tentang jodoh. Betul. Karena sudah waktunya, sudah ini kok belum ada lelaki yang mendekat seperti itu. Dan banyak kasus dari sulitnya mencari jodoh itu banyak kasus. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami bahwa rezeki seseorang itu sudah ditulis jalannya oleh Allah Ta'ala di langit. Jalan rezekinya yang Jalan sudah rezekinya ditulis, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di langit kalau dia mau mencari. Jalan rezeki itu tidak satu, jalan rezeki itu banyak. Sehingga kalau Allah menulis jalan rezeki semua orang, itu percuma orang itu diturunkan Quran. Percuma Allah itu menurunkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna akhlak. Karena semua sudah diatur. Karena sudah diatur di Lauh Mahfuz, benar. kan gitu. Jadi percuma. Nah, sebenarnya Lauh Mahfuz itu adalah tempat rahasia. Tertulis memang itu rahasia, jadi tidak ada orang yang tahu istilahnya. Tapi kepanjangan Lauh Mahfuz itu sebenarnya ada dalam Quran. Jadi di Quran inilah banyak takdir-takdir yang sebenarnya Allah itu menceritakan sudah dalam Quran, cuma banyak sekali yang orang Muslim khususnya tidak banyak yang tahu atau faham. Nah, umpamanya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kalau istilah di langit ada jalan rezekimu, memang ada, tapi ini masih ngambang. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu, dijanjikan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz ini sebenarnya apa yang dijanjikan? Banyak. Baik suatu nikmat yang diperoleh manusia di bumi maupun musibah yang diperoleh manusia di bumi, itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di situ.
Sama seperti yang di dalam Quran. Jadi kalau di dalam Quran juga sama. Ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi arti dari sisi ini mamanya ya, sebelum saya menjawab tadi, apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari sisi Allah. Nah, itu sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Musibah itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala, diberikan di muka bumi, diberikan di dunia. Itu juga dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang manusia yang muslim atau yang kafir melakukan suatu kesalahan terus-menerus. Nah, itu salah satunya dijanjikan. Jadi kalau Allah menjanjikan ya seperti itu, yang sebenarnya dalam Quran sudah ditulis. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Nah, bagi orang-orang tertentu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ada juga sama. Bagaimana dia dijanjikan nanti di neraka dan juga dijanjikan oleh Allah Ta'ala di surga. Kalau di dunia seorang itu selalu nakal terus, ya nanti dijanjikan masuk neraka. Sama tertulis dalam Quran. Kalau orang tersebut itu ngikutin perintah-perintah Allah, ya insya Allah dijanjikan masuk surga. Itu dijanjikan namanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan jalan rezeki ini turun kepada seseorang wanita, entah itu mbak-mbak, entah ibu-ibu muda yang baru pisah, mas-mas muda yang jomblo. Itu sebenarnya cara jalan rezekinya ya harus diketahui. Allah menceritakan dalam Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan inilah harus diurai. Apa saja, ya sholat, ya puasa, ya baca Quran, ya, dan ibadah-ibadah maldah, istilahnya ibadah wajib lah istilahnya yang harus kita kerjakan. Kalau bisa sunnah tambahkan, monggo, itu lebih baik. Bukan lebih baik, itu tambah baik istilahnya. Kemudian apalagi berbuat baik itu di dunia apa? Kalau yang paling dekat dengan kita siapa? Kalau sudah punya orang tua, saudara, ya berbuat baik di situ lingkungan itu. Dengan orang tua, hormat, berkata yang baik. Jangan sakiti hati orang tua. Kalau orang tua sakit hati, pasti Allah itu tidak terima istilahnya, ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, salah satu yang menjadi acuan itu berbuat baik di dunia. Nah, bagi mbak-mbak, bagi mas-mas, berbuat baik di dunia itu ya salah satunya itu sholat tertib, jangan sakitin orang tua. Kalau pada saat ini itu saya nggak nyakitin orang tua saya, udah berapa bulan, berapa tahun, baru sekitar setengah tahun ini ya. Kan baru setengah tahun, nggak tahunya bertahun-tahun ini ngamuk aja sama orang tuanya lah. Ya jangan seperti itu. Yang ngamuk dengan orang tua, yang sampai umpamanya saya lihat nih ada bapak-bapak nganterin anaknya wisuda, nangis, nggak taunya anaknya marah sama bapaknya karena bensinnya habis. Ustaz, kadang menurut si anak, saya tidak pernah menyakiti orang tua. Itu menurut si anak, Ustaz. Tapi menurut orang tuanya nangis terus sama si anak. Itu gimana ngelihatnya dari sisi mana? Ya. Kalau anak saya tidak pernah menyakiti orang tua, itu karena anaknya arogan. Jadi dia menilainya dari sisi dia. Sebenarnya kan kayak umpamanya begini, seorang dia sudah sholat kan gitu ya. Sholat itu kan ya ada bacaannya, ada ruku, ada sujud, duduk di antara dua sujud, tidak seperti itu. Nah, kalau umpamanya seorang itu sholat dia hanya sujud, nah ini kan bukan sholatnya sujud saja umpamanya. Itu kan bukan sholatnya, ajarannya bukan nggak bisa dikatakan sholat penuh. Jadi istilah bukan ajaran Rasul Muhammad lah ya, seperti itu. Jadi tetap ada acuan untuk bisa dikatakan bahwa anaknya ini tidak
tidak menyakiti hati orang tuanya itu ada acuan, ada apa namanya, ada standarnya. Jadi tidak dari dia sendiri. Nggak taunya orang tuanya nangis mulu karena anaknya. Nah, ini si anak. Nah, ini ciri-ciri anak yang seperti ini. Nanti kalau dia cari jodoh sulit. Kalaupun nanti mudah dia dapat jodoh, ya biasanya nanti pisah, dia cerai. Kalau sudah berjodoh bisa cerai. Bisa cerai, berjodoh itu nikah ya. Itu bisa pisah, bisa cerai. Kalaupun ada alternatif lain, kalau mamanya si anak tadi bikin nangis orang tua, kemudian si anak itu ada tipikal merendahkan orang tua, anaknya yang nanti bahaya. Anaknya bisa Down syndrome seperti itu, hidrocephalus. Berlanjut kepada keturunan gitu Pak. Berlanjut kepada keturunan. Dan ini memang makanya agama kita itu mengajarkan sesuatu hal yang baik itu yang seperti itu. Memang Allah tidak menulis secara rinci bahwa penyakit itu ditulis secara rinci dalam Quran atau di dalam hadis, tidak. Tetapi kita disuruh berpikir sama. Istilahnya, kalau seseorang itu mau berkata penyakit tentang kanker, ya memang tidak ditulis dalam Quran, tidak juga ditulis dalam hadis. Tetapi itu disuruh oleh Allah Ta'ala orang itu belajar. Sama seperti mamanya kita memberikan penyakit dari sisi akhlak. Memang banyak orang di dunia itu nggak paham. Tetapi kalau banyak dari orang yang saya berikan pengetahuan tentang akhlak, dia sakit, kemudian dia jalani, dia tobat kepada Allah Ta'ala, dia mohon ampun kepada Allah, dia minta maaf kepada orang-orang yang dia sakiti, penyakitnya diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Dan itu kalau orang muslim tersebut nurut, hampir semua muslim nurut, yang itu insya Allah diberi kesembuhan. Jadi itu memang betul, dan itu membuktikan mukjizatnya Al-Quran itu mukjizat tentang bagaimana seseorang itu tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala yang berhubungan dengan penyakit. Dimunculkan oleh Allah Ta'ala, penyakitnya diberi kesembuhan. Nah, itu mukjizat Quran dari sisi taubat. Dari sisi dia minta maaf kepada orang yang dia sakitin, sama meminta maaf itu dianjurkan. Memaafkan orang lain itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kalau kita yang salah, ya kita yang minta maaf. Itu kan anjuran Allah sebenarnya. Cuma orang muslim itu banyak yang tidak tahu. Kalau dia disakitin, ngamuk. Kan gitu, nggak merasa bersalah. Nah, akhirnya orang muslim banyak yang tidak paham bahwa sakit itu dari dosanya, nggak ngerti karena apa? Memang nggak paham, sehingga nanti akan lama-lama yang menjerumuskan ya ke neraka, ya begitu, karena dalam Quran sudah diceritakan. Apalagi dia ahli sholat, ahli tahajud, udah merasa nggak berdosa. Nah, bener, bacaannya baik, mamanya. Nah, ya sudah, dia akan tidak merasa berdosa. Padahal akhlaknya gitu. Akhlaknya belum tahu ya. Nggak taunya ujub riya itu setiap harinya, setiap ininya. Nah, itu sama, itu tidak boleh. Nah, kalau seseorang itu sudah melakukan seperti itu, bahaya. Baik dari sisi dari sisi dia dapat jodohnya kesulitan, kalau mbak-mbak itu dia harus tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada orang tuanya, terus kemudian ikhtiar jalankan. Silahkan ikhtiar itu dijalankan asal yang baik, kan gitu ya. Ta'aruf itu asal yang baik, lingkungannya juga baik. Saya yakin Allah nanti akan memberikan rezekinya dari sisi jodoh. Dan juga teruslah memohon ampun kepada Allah Ta'ala, teruslah meminta maaf kepada orang tuanya, agar jodoh yang dia dapatkan itu bisa langgeng beneran, seperti itu. Nah, Ustadz, kalau yang dikatakan sulit mencari jodoh kebanyakan kan dari wanita-wanita muda nih yang belum dapat jodoh. Padahal keresahan itu bukan dialami oleh si wanita ini. Kadang sering juga orang tuanya resah juga. Anak saya belum dapat jodoh nih. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua untuk membantu anaknya ini dapat jodoh? Apakah dikenal-kenali. Itu kan ikhtiarnya. Ikhtiar lainnya apa tuh, Ustaz?
ikhtiar lain ya itu tadi. Kalau saya menganjurkan dari sisi syariat Islam, ya itu nanti akan mendapatkan kok kalau saya, karena banyak yang sudah seperti itu. Nanti akan mendapatkan. Jadi bagi wanita-wanita yang sering jengkelan sama orang tua, memang agak sulit. Memang agak sulit. Jadi ya harusnya kalau umpamanya yang bingung orang tuanya, ya normal namanya juga orang tua. Ya kalau saya punya anak wanita, ya mikir anak wanita saya itu besok jodohnya siapa, kan nggak ngerti juga. Mungkin karena dibandingkan dengan laki-laki lebih nggak terlalu resah, karena wanita itu kan biasanya umumnya umur batasannya tuh 40 tahun. Kalau udah Batasan 40, apa nih maksudnya? Reproduksi. Kadang gitu kan. Ya. Kadang kalau dokter-dokter tuh menyarankan di atas 40 jangan gitu kan. Apakah karena itu sehingga Ada ketakutan gitu. ada ketakutan seperti itu atau gimana? Ustaz? Kalau orang tua banyak masalahnya, kalau masalah reproduksi nggak paham deh. Oh. Yang jelas itu nggak laku-laku tuh malu biasanya. Oh, Malu iya. ya, sosial, secara Masyarakat sosial. Bukan Iya. cewek aja itu yang laki juga gitu. Anak saya laki juga, saya juga mikir nanti gimana jodohnya itu nanti gitu. Bentar. Anakmu laki kamu pikirin. Iya. Ya, harusnya yang perempuan yang kamu pikirin itu. Yang perempuan juga, yang laki juga. Ayah kan kamu gitu. ngomongnya yang laki dulu. Karena yang perempuan Azizi udah ngomongin seolah-olah yang laki itu gampang. Udah tadi saya kagak ke patung ya. Bukan Enggak. sih maksudnya. Saya nyamber aja sih. Jadi kalau laki-laki memang agak tidak terlalu dipikirin. Iya. Kalau laki, karena kemauannya Haji J sekarang mau nikah ya masih bisa. Bisa ya. Gitu loh maksudnya. Emang ada rencana mau nikah lagi, Ji? Karena Maaf. karena saya yakin ini banyak ibu-ibu muda yang nggak punya suami itu. Itu ibu-ibu muda ya, janda berarti ya. Janda ini kalau lihat Haji J itu gregetan. Ini kayaknya suami idola deh. Minum dulu. Aduh, apalagi ada lagu yang viral itu, Bang. Jadi memang harus kita ketahui bahwa berbuat baik itu sebenarnya penting, sangat penting sekali. Kalau itu doanya nggak usah yang aneh-aneh. Doa itu contoh mamanya seperti ini kalau untuk jodoh. Ya Allah, aku mohon kepadamu bagi mbak-mbak nih, bagi mbak-mbak doanya nih. Aku mohon kepadamu, mudahkanlah dalam waktu yang tidak lama. Aku menemukan jodoh seorang laki-laki, itu kalau mbak-mbak. Kalau laki-laki seorang wanita. Kalau mbak-mbaknya seorang laki-laki yang seiman, yang sekufu, yang soleh, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Cukup. Boleh nambahin dikit, bolehlah. Nambahin tidak malu-malu diajak kondangan boleh. Yang laki-laki juga boleh seperti itu ya. Ini hanya bercanda, tapi ya silakan, itu bercanda aja. Nah, disitulah sebenarnya doa itu hanya seperti itu. Nanti wanita doa kayak dibacakan surat Yusuf. Iya. Lah kan repot nanti. Terlalu ganteng. Itu bagi anak yang untuk mendapatkan jodoh. Kalau orang tua doanya seperti apa? Ya sama seperti Sama. itu, cuma dibalik aja. Ya Allah, berikan kepada anakku waktu yang tidak lama. Anak perempuan nih, Iya. anakku perempuan jodoh seorang laki-laki, kan sama ya. Sama, betul. Laki-laki yang seiman, yang sekufu, sepantaran bagaimana Allah itu melihat, yang soleh, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Apakah Amin. orang tuanya juga harus minta maaf sama anaknya setiap hari gitu, Pak? Kalau orang tuanya memang nggak salah, nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya hobinya salah, bikin masalah di keluarga, ya memang sepantasnya lah seperti itu. Karena cara Allah itu nanti menguji keluarga itu nggak cuma dari anaknya sendiri. Bisa aja kalau orang tuanya memang arogan, emosional, mau menang sendiri. Anaknya bisa aja nggak diizinkan nikah sama Allah. Biar belajar orang tuanya. Seperti itu. Jadi banyak hal cara Allah itu menggiring agar hamba-hambanya yang muslim itu taat. Sebenarnya kan seperti itu. Yang akan memberikan jodoh siapa? Allah.
Tetapi orang tuanya, umpamanya orang tuanya dengan anaknya itu selalu nyalah-nyalain, Akhirnya anaknya juga nyalah-nyalain orang tuanya, lah nggak ketemu semuanya. Kalau anaknya gara-gara kamu sih, kamu nggak pernah nurut sama orang tua, nggak pernah nurut sama papa, nggak pernah nurut sama mama. Lah kan nyalain. Nanti kalau anaknya balas, lah habis papa sih dulu begini, lah kan nggak selesai. Kusut jadinya. Lah nggak kusut sebenarnya. Nah itu orang tuanya nggak paham, bukan kusut kalau saya. Banyak juga Ustaz, anaknya minta maaf, orang tuanya jadi malah apa istilahnya merasa benar, jadi lu sih marah sama orang tua. Nah itu jurusan nyatung itu yang paling hafal tuh itu. Jadi anaknya mau Makanya nurut sama papa gitu. minta maaf tiap hari Jadi malas gitu. Iya, nah, itu tuh bisa jawab itu. Atau kadang-kadang begini, udah saya maafkan. Jadi kalau itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau mamanya minta maaf apa, makanya nurut sama papa. Lah, padahal kalau dirunut papanya juga banyak salah. Nah, ngapain ayahnya ngomong seperti itu ya? Kalau sekarang udah nggak ngomong gitu, Pak. Ngomongnya gimana? Diem. Kan ngomong salah nanti kalau udah ngomongnya gimana sih? Ya, Bapak juga salah, maafin ya gitu sekarang. Kalau memang ingin langsung istilahnya nembak itu pada sasaran, ya ngomonglah salahnya di mana. Anaknya maksudnya Pak? Bapaknya. pakai cara seperti apa tuh Ustaz? Loh, iyalah kan namanya kalau samurat itu kan gara-gara itu belum ngatur keluarganya serius. Lah kalau memang bapaknya salah, ya bapak minta maaf. Yang mana nih minta maafnya kan gitu. Iya. Harus serius di titiknya itu tuh. Yang pernah menyakiti kamu kan? Padahal salahnya sama mamanya, anaknya yang jengkel. Karena mamanya cerita sama anaknya. Nah itu jadi gitu tuh. Pernah Ustaz, tetangga saya anaknya belum dapat jodoh. Dia cerita istri saya ngajak anak saya ke pengajian, anak saya nggak mau. Ngapain ngaji sama ibu-ibu katanya? Kalau mau dapat jodoh ya sama Bapak-bapak. Anak-anak muda lah. Ya. Padahal istri saya bilang, kata teman saya, kan ibu-ibu itu kan anaknya punya juga. anak. Iya. Gitu. Kata siapa Teman saya, istri teman saya. Istrinya. Gitu. Kok saya dengarnya kata istri Istri saya. saya. Ya benar ya tuh ya? Bener. Oh iya, nggak salah berarti saya. Kata istri saya. Ya memang itu namanya ada gengsi, ada arogan, ada keminter. Di anaknya. Nah disitulah sebenarnya anak perempuan kan maksudnya. Nah, padahal ibu-ibu juga banyak anak laki-lakinya. Kalau dia datang tertib baik, nanti ibu-ibunya seneng. Kamu udah punya suami belum? Kok masih muda? Belum, Bu. Kayak gitu. Akhirnya kan bisa kan. Tapi kalau udah enggak, ibu-ibu mulu. Udah nolak dulu anaknya ya. Nolak dulu. Pokoknya langsung aja ya. Padahal kalau itu ada bapak-bapak, ya. Kesempatan bapak-bapak. Ya, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Doanya juga seperti tadi. Kurang lebihnya aja. Kalau mau doa yang lain silahkan, tapi kalau menurut saya doa itu disesuaikan dengan kita, biar tidak terlalu tinggi seperti itu. Kalau jodoh ya kita manusia biasa masih salah, banyaklah bertobat pada Allah Ta'ala, banyaklah bersyukur pada Allah Ta'ala, kemudian baru memohon pun jangan yang aneh-aneh. Kalau jodoh ya nanti mohon dicepat-cepat mendapatkan jodoh yang seiman, yang sekufu, yang soleh, yang bertanggung jawab dunia akhirat, selesai. Karena apa? Itu mohon dunia tapi juga untuk akhirat. Jadi jangan berikan aku jodoh ya Allah cowok yang ganteng dan kaya. Artis biasanya. Kalau enggak itu nyerempet di deketnya adiknya artis nyerempet. Saya dengar kemarin juga ada yang dilamar orang Turki, nggak taunya bohongan. Wah. Seperti itu. Jadi ya itulah yang namanya harus berhati-hati. Kita harus mendidik anak-anak kita agar berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat lah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya sebagai Iya. orang tua. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan banyak pelajaran dan petunjuk ya bagi sahabat yang belum memperoleh jodoh misalnya itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk dan pelajaran buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.